Oke, selamat malam. Kembali lagi kita di teleponan sambil podcastan. Di sini saya sudah bersama saya Hardiansa dan co-host saya Rio Mami. Halo teman-teman. Pada malam kali ini kita akan bahas tentang kopi. Nah, kopi ini sudah sepertinya sudah banyak sekali di kalangan anak muda begitu, sudah menjadi tren gitu. Jadi kita sudah ada kehadiran tamu yang berkompeten dalam bidang kopi ya. Kita tamu saja ini dia Esra dan Abang Erik. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam juga. Gimana kabar ini Bang Erik dan Ucok? Puji Tuhan sehat, baik. Sehat. Masih bisa menyeduh lah. Masih bisa seruput kopi. Ya. Jadi Bang Erik, jadi kita malam ini kita akan bahas tentang kopi. Jadi kalau menurut Abang Erik sendiri kopi itu apa menurut Abang Erik? Kopi ya bagaimana ya? Saya tidak tahu awal juga, bukan tidak tahu ya apa namanya, yang di atas yang mengarahkan mungkin ya begitu. Istilahnya Tuhan yang mengarahkan saya untuk mencoba untuk bergelut di dunia kopi, dalam arti berkesenian di dunia kopi, karena awalnya itu saya berkesenian di dunia musik. Tapi sejauh ini selama saya bermain musik diarahkan ke kopi, ya lumayan dalam arti senang dunia kopi. Jadi kalau untuk bicara kopi saya anggap adalah teman untuk yang saat ini. Iya. Ketika sendiri kita minum kopi jadi teman, gitu. Teman cerita halu-halu, halusinasi. Banyak ide yang keluar. Iya. Oke, Rio, mungkin ada tanggapan? Oh ya, Kak Erik ini nama KP-nya Kopi Rock and Roll ya. Berarti ya. Kak Erik ini suka dengan musik rock, musik metal gitu. Atau mungkin ini begini. Ya, saya jelaskan sedikit tentang apa nama rock and roll ini. Ini nama rock and roll bukan saya ambil dari nama-nama kafe mungkin. Ada kan rock and roll cafe. Oh iya. Ya. Kedai kopi rock and roll juga ada. Kalau di Bali itu apa? Hard rock. Hard rock. Kemudian di luar negeri yang sempat saya lihat ada di situ namanya rock and roll. Tulisannya sama, pakai N di tengah. Rock and roll coffee company. Jadi gitu. Jadi begini. Sebagian orang melihat cafe rock and roll berdasarkan latar belakang saya yang bermusik, apalagi cenderung di genre rock. Jadi kebanyakan mungkin dibilang karena saya rocker. Jadi kakak ini bisa dibilang musisi juga gitu ya? Ya, dari musisi akhirnya timbul nama rock and roll ini. Dia 80% iya begitu. Oh iya. Tapi setelah saya pakai nama rock and roll ini, saya kembali membuka sumber-sumber yang ada tentang filosofi dari rock and roll ini adalah apa adanya. Ya. Nah, rock and roll ini juga kalau artis band Indonesia yang bermain slang. Iya, slang. Ya, slang. Karena musiknya apa adanya, yang keluar yang kesehariannya pun rock and roll gitu. Itulah konsep yang saya patenkan. Untuk tempat saya di sini, tempat ngopi di sini, ya rock and roll kopi. Gitu. Jadi filosofi dari rock and roll apa adanya. Makanya saya pakai rock and roll kopi. Kemudian semboyannya tempat ngopinya jiwa-jiwa rock and roll. Tempat ngopinya jiwa-jiwa yang paham tentang apa adanya lah. Gitu. Siap. Tapi kalau saya lihat ini kalau mau dihubungkan kopi dan musik, kalau belakangan ini sebenarnya tuh
yang identik dengan kopi itu musik-musik indie, kayak kita tahu lagunya apa. Iya, musik slow. Iya. Tentang cerita kehidupan. Iya. Tapi rock and roll ini bisa dibilang beda ya, agak unik gitu dari yang lainnya. Memadukan kopi dengan konsep musik rock. Tidak hanya biasanya dengan musik indie gitu ya. Jadi gini, tidak jadi masalah juga apa. Iya, itu kan malah jadi ciri khas tersendiri gitu loh. Iya. Jadi keunikan tersendiri. Rock and roll kopi kita ambil konsep yang berbeda. Berbedanya pertama di apa adanya. Kedua dan lain-lain. Keduanya atau dan seterusnya dan lain-lain itu. Jadi mungkin begini Kak. Kopi bukan cuma buat anak indie saja. Semua penikmat musik bisa berhak merasakan kopi. Begitu Kak. Iya. Betul. Mantap. Musik indie, pop, rock, dangdut, semua ngopi semua. Semua ngopi. Kan ada kopi dangdut juga. Iya, kan ada. kopi dangdut juga. Lagi topi TikTok itu. Iya. Gitu. Menyatukan semua selera musik. Kopi. Filosofinya apa adanya. Cuma karena kebetulan basic di musik kan ya orang teman-teman di sini juga banyak kenal musisi lah, apalagi musisi rock, makanya ambil nama dari Roy Dama Rock and Roll ini karena musisi begitu. Iya, betul. Cuma filosofinya harus diperjelas. Filosofi tentang rock and roll-nya ini apa pengertian dari rock and roll? Yaitu apa adanya gitu. Iya. Oke, jadi kalau dari jejaknya Kak Erik ini sebenarnya dari awal tuh seorang musisi rock gitu lah. Jadi kalau boleh tahu ini awal tertariknya Kak Erik dengan kopi tuh kapan dan di mana begitu? Ya, tertariknya minum kopi itu sudah sejak kuliah lah. Itu dari sejak kuliah kan anak kos kan, walaupun sakit kan yang penting kopi lancar. Gitu. Tapi setelah kita bergaul, kita dapat tempat ngopi yang sudah modern, akhirnya kita bisa merasakan perbedaan rasa antara seduhan modern walaupun pakai biji kopi dengan yang sudah saset. Saya lebih cenderung ke biji kopi. Setelah minum enak rasanya, oke. Tetap saya ada timbul ingin tahu cara pembuatannya. Akhirnya kita pelajari. Ya akhirnya suka dengan menyeduh untuk minum sendiri. Ya tertariklah di dunia bicara bisnisnya ya tertarik di situ. Akhirnya ya kita coba buka. Saya coba berjuang untuk buka tempat gitu. Walaupun kecil, walaupun apa adanya. Kalau waktu proses belajarnya itu Kak Erik belajar sendiri atau belajar dari teman atau mungkin ada orang ahli kopi begitu? Iya, sebenarnya nih mau bilang malu juga mau jelaskan, tapi ya sudah memang harus disampaikan. Saya belajar kopinya dari sumber internet, dari ada video, ada dari otodidak lah. Iya, otodidak. Kita belajar otodidak, ya sambil buka, sambil belajar, nonton, baca, kemudian tanya-tanya ke kedai kopi yang lain yang sudah buka. Syukur kalau dikasih penjelasan, kita pelajari. Tapi yang paling banyak memang dari sumber internet. Sampai saat ini masih pantau terus dari beberapa media-media ini kan, situs-situs yang ada gitu. Kalau untuk jadi Kak Erik ini motivasi apa yang sampai buat Kak Erik sampai mau buka kafe begitu? Yang pertamanya sih terancam. Oh, segi ekonomi terancam.
terancam toh. Sudah dipaham. Sampai bingung mau apa namanya, usaha apa, pekerjaan apa yang ini kan ya. Akhirnya tertarik di dunia kopi itu karena kebetulan juga teman-teman sudah banyak, dalam arti ya mungkin pada relasi lah. Iya, kita bisa ajak ngopi dulu toh di tempat kita. Ya, gitu. Akhirnya terbuka. Kan awalnya kan dari delivery dulu, bukan kopian. Dari cemilan dulu, kemudian masuk ke minuman-minuman yang mocktail, yang dingin, yang babel-babel gitu. Itu masih delivery, cuma kan tempat belum ada, mana biaya tempat susah, kita pakai yang ada di rumah, tempat yang ada di rumah, walaupun apa adanya kita pakai, kita coba ya. Syukurlah teman-teman yang datang masih setia lah, masih senang bisa datang ngopi di sini, di tempat kita di Rock and Roll sini. Iya. Nah, itu sih. Sederhana, yang penting nyaman ya kakak. Yang penting nyaman. Minum kopi tidak harus di tempat yang besar, tidak harus bahkan di gunung pun bisa, di kali bisa, di pantai. Tidak perlu di Starbucks. Kapanpun dan dimanapun ya. Dimanapun, cangkir kopi tetap terisi. Iya. Gitu. Jadi pada awal Kakak Erik buka kafe ini, buka Rock and Roll ini, Kakak Erik kan tidak mungkin langsung direkrut anak buah atau jadi jadi kita lihat ini, kita sudah tahu kan Kakak Erik rekrut Kakak Erik Wadi dulu jadi barista. Ceritanya itu panjang. Si Esra ini ya waktu itu kalau saya masih sekolah kan? Iya, masih sekolah. Iya, masih sekolah. SMA, pas sudah mau tamat kapan itu Iya, pas mau tamat. Ya itu sudah. Ya mungkin pulang dari sekolah, sebelum ada kegiatan apa-apa, main di lihat-lihat saya bikin kopi, bikin minuman, bantu-bantu juga saya di sini, angkat gelas. Ya akhirnya dia paham apa yang saya buat begitu. Jadi saya ajarkan lagi kembali yang saya paham, macam kopinya sekian sendok, gula sekian kan gitu, susu sekian. Ini kan masih belajar, sama-sama belajar juga. Saya belajar, saya kasih belajar si Esra gitu. Makanya ya sekarang sudah bisa lah gitulah. Jadi mau tanya nih sama Ucuk, jadi pada saat Ucuk diajak jadi barista itu sebenarnya pada awal tuh memang Ucuk tertarik atau terpaksa saja ini? Bukan terpaksa juga, karena saya tahu tuh dulu tuh sebelum saya kenal kopi lagi lebih ini. Jadi satu dulu tahunya itu kopi itu ya hanya disiram air panas, tambah gula, kopi hitam biasa gitu. Itu saja saya tahu. Nah, ketika lihat kakak dia praktikasi kopi, timbul sudah daripada saya tidak bikin apa-apa, saya juga bantu-bantu. Jadi gitu. Itu yang makanya saya penasaran lagi. Jadi pada awalnya ini cuma coba-coba saja dulu daripada untuk mengisi kekosongan gitu kan. Jadi kalau untuk Kakek Erik ini, jadi pada saat awal buka kafe ini, suka dan dukanya itu apa saja? Aduh, mama yo. Banyak dukanya kayaknya. Dukanya mau bilang sakit. Kadang 1 minggu 2 orang yang datang. Ya, apalagi bagaimana nih di masa pandemi begini? Masa pandemi juga masih bisa, karena kita posisi kan waktu pandemi ini kan posisi sudah ditahu, kita sudah kedai kopi. Tapi waktu baru pertama buka ini yang paling sakit, dalam arti sakitnya ya dapat bulian, bilang baru belajar saja sudah buka kedai kopi. Jadi di awal-awal bukanya awal didirikannya. Ya itu bibir miring itu banyak gitu. Iya. Tapi jadi kalau
sekarang walaupun di masa pandemi sudah ada pelanggan setianya begitu ya Kang? Waktu pandemi kami main pintu belakang. Oh, pintu belakang ya. Sudah ada penikmatnya sendiri jadi aman. Itu kita tutup tetap. Oh ya masuk. Kakak buka ke mati kopi ini. Ada yang bilang kakak pesan kopi nanti bungkus sukain bawa pulang. Ya sudah. Tapi pintu depan tutup. Iya. Saya pun juga waktu masa pandemik ya berkarya juga. Kan ada waktu kosong istilahnya ya pengunjung tidak terlalu rame, tidak terlalu sibuk, akhirnya bikin lagu gitu. Itu kan ada berapa lagu yang keluar pada saat pandemi, lagu-lagu ciptaan saya kan. Oh. Gitu. Lagu-lagu terinspirasi habis minum kopi apa ya? Itu lagi habis minum kopi. Itu kan lagu Siapa Mau Help, itu kan sempat viral waktu pandemi kalau tidak salah kan. Kakak apa nama channel YouTube-nya? Saya punya nama channel YouTube Eric Bomers Papua. Ya, teman-teman silakan subscribe ke kakak channel. Ya, bisa. Cari saja tukang kopi rock and roll atau rock and roll kopi Nabire. Ya. Pasti dapat di YouTube itu. Kalau saya tidak ditanya channel YouTube-nya kah? Oh, ada juga? Ada kah? Tidak ada. Dulu. Salah Anugrah 008 tulis terus. Jadi tadi ini kan ditanya suka dukanya nih, kayaknya Eri bilang lebih banyak dukanya. Nah, kalau dari dukanya banyak itu apa yang sampai sekarang bikin Kakek Eri sampai masih tetap bertahan buka kafe begitu? Ya, suka dukanya kan sampai sekarang tidak ada kalimat atau kata sukses buat saya, tidak ada. Yang ada hanya perjuangan. Karena kita di dunia hanya hidup numpang. Bagaimana cara berjuang kita untuk perjuangan kita untuk tetap bertahan hidup dalam artian ya nyawa kan bukan karena makanan dan lain-lain, bukan karena materi apa kan yang di atas yang menjadi secara manusiawi ya kita harus berjuang. Kalau kata sukses ini tidak, kalau untuk saya ya pribadi saya tidak ada kata sukses, jadi hanya berjuang. Nah, waktu masa rintis itu tidak bisa kan, impian belum tercapai, dalam arti mau impian saya tiap hari ada orang walaupun satu gitu loh. Tidak kayak yang pertama 1 minggu 2 orang yang datang, itu pun cuma Jumat Sabtu saja datang. Kasihan, maksudnya itu sudah. Nah, kemudian dari segi modal untuk ini kan ya mumpung tempat sendiri, tapi kan modal bahan dan lain-lain itu ya hitung 200 ribuan lah dari delivery itu, diputar-putar sampai ya syukurlah makanya masih senang bermain kopi. Tambah lagi istilahnya sudah mana karakter kopinya kita sudah paham, ingin bergaul dengan kopi lain gitu. Mau cari tahu karakternya seperti apa, ya kayak ibarat teman lah, orang gitu, manusia ini. Kopi saya ibaratkan seperti begitu. Maksudnya bukan ketarakan seperti manusia atau apa, tidak. Ya. Karena kan manusia kan beda-beda karakter. Nah, kopi juga pun demikian, beda-beda karakter. Mari berkenalan sama sesama manusia yang lain, karakternya seperti apa. Sering-sering minum kopi dari daerah lain, cari tahu rasa kopinya, karakter kopinya seperti apa. Ya begitulah. Jadi kalau untuk sejauh ini karakter kopi apa saja yang Kakek Erik sudah tahu karakternya? Yang secara umum kan kita kenal gayo, asam kopinya, apalagi yang gayo wine gitu kan. Kopi Monamani yang dari pedalaman Nabire, ya rasanya ada sedikit kacang gitu kan gitu. Ya, jadi susah sih sebenarnya juga kalau bicara rasa kemudian mau diungkapkan dengan kata-kata, kecuali rasa sakit dituangkan dalam lagu, boleh. Lagu ini apa ya?
Ada main di Don. Kakak kalau apa? Kopi kesukaannya apa kakak? Dari kakak sendiri sebagai barista ini? Kopi jenis kopi yang robusta atau arabica apa? Ya jelas arabica. Arabica ya. Iya. Kenapa itu? Arabica? Karena kadar kafeinnya lebih rendah gitu dibanding dengan robusta. Arabica kita minum 5 gelas. Masih oke lah. Karena kafeinnya sedikit kan. Iya. Karena kelebihan kafein juga tidak bagus dalam tubuh. Sama dengan alkohol. Hidup ini kan, tubuh kita ini kan butuh ya panas-panas alkohol, kemudian butuh juga kafein. Tinggal pilih saja mana yang mau kita masukkan dalam tubuh ini. Kemudian kalau lebih kan tidak bagus gitu. Ya, secukupnya saja kakak. Ya itu sih. Secukupnya saja. Jangan sampai oleng. Ada yang boleh angkat tangan lagi tuh repot. Begitu. Oke. Oke, kalau jadi dari kakak Erik kan lebih tahu dia punya apa karakteristik kopi. Kalau dari Ucok sendiri, Ucok ini lebih tahu karakteristik kopi atau lebih tahu teknik mengolah kopinya? Kalau saya sih dari teknik mengolah kopi. Kalau teknik mengolah kopi yang Ucok tahunya apa saja? Apa mau dari V60, ada latte. Tapi kalau latte saya masih belajar, masih jauh. Jauh dari mana? Jauh dari harapan. Jauh dari gambar dan harapan. Oh iya, ngomong-ngomong soal ini, latte art ini. Ya. Kalau tidak salah kemarin kan sempat ada festival kopi itu ke Papua. Ya. Dari rock and roll, dari Kak Erik sendiri ikut juga kan itu. Kalau boleh tahu dapat juara kan tidak itu kan? Kemarin ya kita dapat juara dari rock and roll. Ya, kebetulan kami dari rock and roll 2 orang adik kakak ini yang mewakili. Saya dengan Ucok Esra toh, kami 2 yang mewakili dari rock and roll. Tapi kalau dari Nabire ada 3 orang. 1 dari teman dari kedai kopi kita. Jadi kami berdua yang lolos masuk sampai di final saya, dan ya syukur dapat runner up juara 2 lah. Itu luar biasa. Mujur. Kalau untuk yang kompetisi latte art ini, Kakak Erik sudah ikut yang keberapa kali nih? Kalau latte art ketiga kali dengan yang juara 3 kali. Festival pertama kan 3 kali, sudah 3 kali dibikin juga Festival Kopi Papua kan, dari 2018. Ya. 18, 19, 20 baru dapat. Jadi kompetisi yang Kakak Erik ikut ini pada saat semuanya di festival kopi saja kan? Atau mungkin ada acara lain? Iya, festival kopi saja. Kalau festival kopi saja. Virtual lain sih belum dapat sih, macam ada kan kompetisi juga virtual di Instagram. Ya, ada juga dari beberapa media yang kita ikut tapi ya tidak dapat. Nah, ini yang juara 2 ini juga virtual juga di Papua, tapi kita virtual. Penjuriannya langsung dari Jakarta. Jadi dilihat secara langsung, walaupun pakai sumber live toh, video live gitu. Kalau untuk yang waktu itu pertama Kakak Erik ikut kompetisi waktu itu festival kopi yang pertama di Jayapura kan, kalau tidak salah. Iya. 2018 itu. Nah, iya. Waktu itu saya cerita tentang ini. Waktu itu Kakak Erik ikut lomba di Jayapura ini. Itu ada cerita. Jadi, saya cerita dulu Kakak Erik. Lanjut. Jadi pada saat saya ke festival kopi itu, saya cek Ucok, saya bilang Ucok,
ada kopi kakak di festival kopi. Kak dia bilang, oh iya ada, aku datang saya ke sana. Di malam nih saya cari kakak Erik tempat dong. Saya cari begini, oh sudah dapat. Sebelah Ucok ini saya sudah dapat kopi kakak tempat. Langsung dia bilang begini, dia bilang, oh iya sudah, aku datang sudah. Nanti dikasih kopi gratis itu. Jadi sudah. Wah ini bahaya. Saya sudah datang. Itu saya lupa kayaknya, saya lupa. Saya datang, saya kasih tunjuk muka dia panggil Kak Erik. Tapi Kak Erik tidak tahu saya mungkin ke apa toh. Jadi Kak Erik jalan mungkin ada jalan waktu itu saya tepuk belakang, saya bilang saya temannya Uco, dia bilang oh iya sudah. Dan saya datang ke ini, saya bilang oh kasih kopi satu sudah. Tapi langsung Kak Erik bilang oh iya sudah 25.000 bah. Ini gratis. Oh iya sudah. Itu sama rame tadi toh jadi waktu itu kan saya ada teman, jadi saya teman juga satu. Jadi selesai itu kakek Erik waktu itu dipanggil untuk di lomba toh, perform toh. Jadi saya rekam. Iya, saya minta tolong itu juga salah kan. Jadi waktu itu saya rekam. Jadi saya rekam begini saya bilang Ucok, saya rekam nggak sih, oh iya nanti pas di bawah ku buat dari rock and roll kalau oh iya jadi saya langsung cerita sama satu teman, saya bilang ini satu teman Fukaka dari Nabire, jadi nanti pas saya rekam ku buat dari rock and roll jadi saya suruh rekam begini pas bertegang begini saya bilang ku buat dari sudah. Belum ka baterai rock and roll ka, langsung ka jokir. Jokir. Tidak, apa? Untuk tidak kasih tahu bilang kalau ini gratis atau apa kan kita tidak tahu. Baru kami kan, mama kan lihat sendiri waktu kegiatan itu kan padat. Memang standnya Nabire memang padat. Itu nanti 1 jam 2 jam baru bisa dapat kopi itu. Iya tuh lama. Ya waktu itu saya datang juga pas sudah hari terakhir kalau tidak salah. Itu. Waktu festival pertama itu sebenarnya saya tidak mau pergi karena belum siap. Karena alat yang ada di sini waktu itu semua serba kompor. Oh iya. Nah, waktu latihan di sini Nabire pakai mesin tidak jadi. Saya punya latih tidak jadi. Tapi dipaksa pergi mewakili Nabire untuk pergi ikut. Kalau manual pakai kompor-komporan saya bisa. Nah, tiba di sana pakai mesin. Tidak tahu titik tombol yang mana, tidak tahu yang mana. Makanya saya nonton saja dari bawah panggung kan waktu itu. Tandu, bisa ulang cerita dari awal tuh yang tadi yang pas festival itu kah tadi terputus jadi. Oh, iya dari waktu mau lomba kah? Lomba pertama? Iya, waktu lomba itu. Iya. Jadi selesai cerita. Waktu naik sebenarnya kan bukan saya yang pergi. Tidak mau pergi, cuma karena dukungan dari teman-teman di sini kita bentuk satu komunitas. Diutuslah saya yang pergi untuk ikut lomba, tapi disertai juga dengan beberapa teman, 2 orang dari Nabire untuk ikut hadiri festival, buka stand juga gitu. Nah waktu festival ini kan alat yang saya pakai kan kompor di sini. Maksudnya alat masih pakai kompor, manual yang kelas bawah lah, boleh dikata lah. Nah, tiba-tiba di Jayapura waktu mau lomba, alatnya pakai mesin memang. Itu memang sudah standar internasional. Penilaiannya juga pun pakai standar internasional. Iya. Waktu saya ikut, saya bingung, tidak pernah kan pegang mesin toh. Iya. Di sini cuma pegang kompor. Tapi jadi istilahnya kakek Eri
punya teknik masih tradisional, pas ikut lomba dikasih pakai alat yang sudah modern gitulah. Sudah modern. Tapi kan semua ujungnya teknik penuangan, teknik gambar toh. Nah, kemudian yang saya gambar masih tingkat basic, dasar basic latte artnya gitu, basicnya saja. Belum sampai di tingkat yang kesulitan. Tapi syukurlah waktu itu meeting panitia menyampaikan bahwa panitia yang buat kopinya, espressonya. Peserta hanya buat susu, tim susunya. Nah, sedikit legah lah itu karena sudah latihan sedikit di Nabire, walaupun tidak jadi susunya tidak, pokoknya kacau lah. Tapi dengan keberanian ikut saja karena ini pintu buat saya. Iya. Itu pengalaman lah, tidak incar menangnya, incar pengalamannya saja. Ya, tidak ada target kalah tidak masuk EPNS betul tiba itu saja. Iya. Nah, itu saja. Nah, kemudian ya syukurlah dapat susu yang saya bikin. Susunya jadi, gambarnya jadi gitu. Gambar apa waktu itu? Waktu itu gambar tulip, ada 5 layer. Gambar tulip ada 5 susun itu. Nah, kemudian saya nonton video setelah lomba, ternyata banyak juga yang gagal. Peserta lain juga banyak yang gagal. Karena masih pada tahun itu kedai-kedai kopi rata-rata juga masih manual. Ya. Karena kalau tidak salah juga waktu itu festival kopi pertama itu di Papua. Ya, pertama juga di Papua. Kemudian soal grogi sekali. Nah, tapi kan dengan tujuan ke sana waktu itu ya mau masuk juara kah, masuk final kah tidak kah, terserah itu sudah pengalaman. Nah, akhirnya masuk di final 10 besar. Nah, makin luar. Waktu festival pertama itu? Iya, pertama. Oh, iya. Nah, akhirnya masuk final. Ya, syukurlah target saya sampai di final lah. Maksudnya masih bisa lihat peserta yang tampil luar biasa, yang masuk final itu sudah tekniknya sudah di atas saya lah gitu. Karena mungkin sudah biasa, sudah bertahun-tahun pegang mesin kopi. Iya. Nah, saya ini masih pegang kompor saja dengan api nih, kadang panas tangan gitu. Akhirnya syukurlah masuk final toh. Iya. Nah, sudah pulang, kita sudah dapat pengalaman yang bagus. Cuma training kilat kayak di sana belum ada, waktu itu belum ada. Waktu festival pertama itu kita belum dapat coaching klinik ya, coaching kilat lah gitu toh. Jadi akhirnya tiba kembali ke Nabire, belajar lagi, tapi sudah di teman-teman Nabire sudah tahu bahwa saya ikut lomba. Akhirnya ya baru tiba langsung dibilang mana merasa dulu kopi yang masuk final ini dari Jayapura ini. Kopi festival. Rasa gitu. Akhirnya belajar terus lah. Festival kedua kan 2019 di Jayapura juga. Jayapura lagi, masih di tempat yang sama di Bank Indonesia toh. Iya. Itu saya ikut juga. Latihan lagi. Ikut lagi. Tapi yang diambil hanya 3 besar. Dari berapa peserta kemarin? Saya lupa yang festival kedua, saya lupa berapa peserta. Itu memang grogi memang ya. Saya biasanya kalau manggung musik aman, grogi. Iya. Tapi ini manggung kopi nih. Iya, biasanya pegang gitar, sekarang pegang cangkir. Itu sudah, ini pegang cangkir ini. Jadi jauh ini toh. Akhirnya saya tidak masuk 3 besar, tapi kan pengalaman lagi. Iya. Kemudian berkenalan dengan teman-teman dari Jayapura, dari daerah lain juga, barista toh. Iya. Kita ketemu, akhirnya kan pertemanan bertambah lah. Gitu. Nah, nanti di festival ini ya saya belajar terus, setiap hari saya belajar. Itu setiap hari belajar. Nah, yang festival ini kan dapat juara 2, yang 2020 ini dapat juara 2.
Oh, latte art lagi. Latte art juga. Tapi bukan sampai di situ, tidak, masih sampai saat ini juga saya masih belajar terus, masih cari trik lagi. Dalam artian Kak Erik tidak puas dengan pencapaian sekarang, masih ingin belajar lagi gitu. Iya, saya tidak bilang juara 2 pencapaian ini tidak, saya tetap saya suka kayak main gitar, duduk atau duduk di pinggir main gitar. Kalau tidak ada orang di kafe saya belajar lagi gitu, minum sendiri, kadang simpan, mungkin ya begitulah untuk yang latte artnya sih. Kemudian konsep konsep rock and roll memang kita lebih cenderung ke latte sih sebenarnya. Harapan saya maksudnya ya namanya semi latte itu. Itu memang konsep kita lebih spesial, kita ke latte. Saya mempelajari busa atau foam susunya, ketebalannya, kehalusannya seperti apa, perbedaan rasa latte dengan cappuccino dan mocha seperti apa, itu yang saya lebih dalam mempelajari gitu. Dan rock and roll punya konsep itu gitu loh. Karena ke depan pasti kita akan menggunakan mesin. Ya sekarang memang menggunakan mesin, tapi kapasitas terbatas toh. Alat murah lah gitu. Tapi ya target kita mesin yang oke lah, operasionalnya oke. Sesuai konsep kita ya, tempat ngopi apa adanya. Ya dalam arti tempat ngopi bukan kafe, bukan ini ya, tempat ngopi base camp. Ala base camp atau ala sekretariat lah, ala markas lah gitu. Oke, jadi kalau tidak salah yang festival kopi yang kemarin ini Ucok sempat ikut ya kalau tidak salah. Iya. Ikut. Itu ikut apa itu Ucok? Kompetisi apa? Sama ikut latte juga. Latte art juga. Latte art kompetisi. Jadi bagaimana bisa ceritakan pengalaman pertama ikut lombanya itu bagaimana? Itu ini dia kali bisa ikut kompetisi toh. Iya. Nah, baru kan di kafe ini mesinnya apa ya kalau dibilang standar. Ya. Nah, kan kompetisinya kan di Cafe Corner lagi live toh. Ya. Nah, baru tiba di sana saya kaget ini mesinnya besar sekali. Saya belum pernah pegang ini. Sudah pas pertama coba tidak bisa. Pas percobaan kedua, sudah bisa. Intinya ada gambar saja, ada gambar. Jadi waktu itu gambar apa ya? Itu waktu itu gambar tulip sama ini suang, tapi suangnya ya. Di lomba itu pas latihan itu ada harus dua gambar kan? Iya harus. Tapi yang dipilih salah satunya. Waktu itu masih pengisian itu. Iya. Pengisian kita gambar 2. Kemudian pilih mana yang terbaik. Nanti juri nilai. Ya. Oke Rio, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya. Oh iya nih, saya mau tanya kalau menu-menu varian kopi di rock and roll itu ada apa saja kah? Selain latte art gitu. Mungkin ada Untuk tahun ini nanti kita akan cari kopi-kopi dari beberapa daerah lah. Sejauh ini kita mix jadi satu blend saja, satu kopi saja gitu, jadi bahan dasar. Ada beberapa kopi dari daerah kita mix jadi satu, jadi satu, itulah brand rock and roll lah kita bilang.
Mau kopi susu pakai itu, mau bikin espresso ya kita pakai itu. Nah, nanti di konsep tahun ini mungkin kalau mau minum kopi susu kita tanya lagi. Oke. Kalau boleh tahu yang sekarang dipakai ini dari kopi apa, Kak? Monamani atau dari mana? Ya, ada Monamani. Kita mix dengan kopi dari daerah lain. Ya. Makanya itu resep sih sebenarnya. Bisa ini sih, bisa itu, tapi resep lah buat kami di Rock and Roll ini ya. Atau mungkin berikutnya akan ditambah lagi kopi Toraja, kopi Gayo. Ya, tahun ini kita coba dari beberapa daerah kopi-kopinya. Jadi kalau mau minum kopi, kita tanya lagi mau kopi apa gitu. Kalau mau kopi ini, mau seduh bagaimana? Bikin kopi susu atau bagaimana? Nanti kita bikin. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau di Nabire sendiri di kakak punya kafe itu kopi yang paling lama itu kopi apa? Kopi itu sudah yang saya bilang. Kopi yang kita pakai satu jenis kopi yang sudah di-mix, yang sudah di-blend, sudah dicampur toh. Jadi itu pakai bahan dasar menu lah. Cuma yang sekarang terlaris ini kalau di menu kita kopi bir. Itu kopi bagaimana itu? Harus coba kalian berdua. Bikin mabuk kan tidak, Kak? Kopi bir? Tidak. Kopi bir ini kopi tanpa alkohol. Tapi rasanya kayak dengan rasa hampir ke bir lah. Ada jadi cuma sensasinya saja, ada sensasi birnya begitu ya. Ya. Oh, iya. Menarik. Perlu dicoba itu. Makanya kami kasih nama Koprol. Kenapa Koprol? Kopi Rock and Roll. Boleh. Berarti Koprol ini tidak ada di kafe manapun, cuma ada di Kopi Rock and Roll saja. Iyalah. Ini yang perlu dijelaskan. Ya. Kopi bir ini ada di beberapa kedai kopi. Yang sebenarnya kopi bir ini adalah kopi soda. Kopi soda lah. Tapi kan rasanya kan tidak semua sama. Oh iya. Berarti punya ciri khas sendiri lah. Ya, dengan campuran yang berbeda-beda. Kan? Nah, itulah wajib kami kasih nama Koprol. Iya. Bukan berarti minum kopi bir langsung koprol. Nah, itu gitu. Makanya kami kasih nama Koprol, kebetulan ya Kopi Rock and Roll lah. Dia punya judul itu. Iya. Paling laris, market paling tertinggi itu kopi bir. Paling tertinggi itu ya? Di akhir 2020 lah. Cuma bahannya habis ini. Bahannya sudah habis sudah. Oh, bahannya sudah habis. Iya, pesan lagi dari luar lagi. Kakak kemarin bisa request pakai bir asli kan? Ya itu jangan koprol betulan itu. Ada koprol nanti. Itu koprol betulan langsung. Itu. Oke, kalau tidak salah ini rock and roll ada juga di mobil ya kalau tidak salah. Mobil tiap satu minggu. Itu mobil kita ya asik-asik saja lah, bikin lah. Bikin sambil cari cuan. Oh iya. Itu bukan karena tekanan tuh. Bukan karena apa tadi yang pertama? Terancam seleksi alam. Tidak, kan teman-teman di sini kan yang ngopi juga kan bukan hanya ngopi saja sebenarnya ya nanti ada event-event begitu baru bisa ya bantu-bantu siapa tahu bisa sedu-sedu juga. Kemudian kita nongkrong rame-rame, nongkrong bareng kan enak gitu. Nanti kembali ke markas baru ya nanti kami yang layani. Kalau sudah di outdoor begitu ya silakan layani sendiri juga bikin sendiri toh. Iya. Gitu. Kalau selain kopi di Cafe Rock and Roll ada minuman apa lagi selain kopi? Ada
kita buat brand baru juga, tapi masih bernaung di rock and roll, namanya Jelita Drink. Itu bagaimana itu? Jelita Drink ini saya pisahkan, maksudnya dengan rock and roll. Jadi kan kita pakai cup ini toh, cup apa plastik itu kayak kayak pop ice itu. Itu kita nanti ada tempelan di situ, ada tempelan brand. Jadi siapa yang pesan menu yang ada kopinya pakai stiker rock and roll. Oh iya. Kalau pesan coklat yang non kopi, mocktail yang tidak pakai kopi atau apa semua yang tidak pakai kopi, namanya Jelita Drink. Gitu. Jadi kalau untuk Jelita Drink ini Kak Erik punya. Cadangan. Nah, kalau terinspirasi nama Jelitanya ini dari mana? Kan kalau kan dari Kak Erik punya profesi yang sebelumnya. Kalau Jelita ini dari apa? Jelita itu nama anak saya. Oh, nama anak ya. Nama anak. Ya, sama tahu nanti jadi besar. Amin. Berikut nanti rencana mau buka juga. Buka apa lagi? Warung makan Ucok. Kita doakan saja. Iya, kita bisa nanti warung makan Om Ucok. Itu keren itu. Iya, keren juga. Iya toh, orang cepat kenal itu. Orang Batak datang semua itu. Ucok yang masak. Orang Batak yang datang ternyata yang jual orang Toraja. Maksudnya ya kita begini, kita lihat peluang walaupun dipandang lucu, dianggap remeh, dia punya judul, dia punya apa, kan itu kan sebenarnya kayak siapa mau tahu di negeri dulu kemarin bebek Jokowi, ya kan? Iya. Itu tiba-tiba ya bertahan sampai sekarang. Gitu. Iya. Itu peluang, maksudnya ya kita melihat peluang, ya, bagaimana menciptakan peluang lah, apalagi untuk kamu yang muda, ya kan? Nah, kemudian karena ini juga saya juga kaget juga nih, ini podcast ini nih, yang ini toh. Iya. Saya nelpon biasanya video atau saya kirim file video saya rekam dulu baru kirim ke sana kan. Ini peluang juga unik. Kalian punya ini juga sih. Sebenarnya ini bukan unik sebenarnya, tapi kita sesuaikan dengan jaringan Nabiri, jadi kita pakai telepon biasa. Bisa. Sebenarnya kan lebih bagus ini sudah di luar bahasa tapi tidak apa-apa. Sebenarnya kan bisa komunikasi suruh untuk direkam saya, nanti kamu edit di sana kan gitu. Kalau podcast kalau rekam gitu kurang bagaimana rasanya, kurang kayak bukan podcast gitu. Kalau mau lewat VC juga video call Zoom atau sesuai konsep channel juga toh. Channel kalian. Ya gitu sudah. Kita pintar-pintar cari inilah peluang. Selainnya ya konsep toh. Iya. Jadi kalau untuk sekarang ini Kak Erik lebih fokus kemana nih? Ke rock and roll atau ke Jelita? Oh, tetap dua-dua. Tetap dua-dua ya? Karena sama-sama jalan toh. Oh, sama-sama jalan. Sama-sama kendaraan. Sama-sama maksudnya satu ini sebenarnya cuma kita pisahkan image saja sebenarnya. Maka logo rock and roll isinya kayak di ya kan, rock and roll coffee kok isinya teh. Nah, isinya coklat. Iya. Itulah konsep rock and roll, maksudnya berbeda. Kita buat yang berbeda. Inilah rock and roll. Ya mungkin tempat lain mau minuman apa, semuanya brandnya itu. Padahal namanya kopi. Nama kerennya kopi, ya kan? Oh, jadi istilahnya Kakak Erik kasih nama Jelita ini untuk rock and roll coffee ini tetap dengan citranya sebagai tukang kopi gitu. Jadi kalau untuk menu lain itu di Jelita gitu. Jelita. Nanti kalau cemilan kita bikin brand baru lagi sudah. Om Ucok gitu. Ya bisa. Lumpia bakar by Om Ucok. Dibakar sendiri Ucok. Kalau
Kalau untuk saya waktu lihat rock and roll itu waktu itu tertariknya dengan waktu itu menu yang unik gitu. Apa? Oreo goreng. Oreo goreng. Nah. Memang semua bilang Oreo goreng. Nanti akan diadakan tergantung tenaga kita di sini nih. Ya. Karena kita sering kewalahan bikin kopi, lari lagi ke belakang, goreng ini lagi. Ya. Masakan hangus kita sibuk bikin kopi. Balik sekarang sudah hitam. harus ada orang memang yang tulis tangani cemilan toh. Makanya nanti kita bikin brand baru lagi di situ untuk cemilan. Sekarang bisa delivery toh. Iya. Itu ya, sudah peluang itu, sudah bisa. Dan konsep yang berbeda. Oke, jadi lagi tidak? sudah menjadi. Ngantuk ini. Kamu cerita dia ini bahaya ini. Oh iya. Jadi untuk harapan kedepannya untuk dunia perkopian di Nabire ini apa? Mulai dari ucap sudah daripada mengantuk lagi. Itu nanti dengan kopi sana Ucap. Tidur ini. Apa ya harapan selanjutnya untuk apa di dunia perkopian? Iya, khusus untuk di Nabire saja dulu. Apa? Atau mungkin harapan untuk Cafe Rock and Roll sendiri bagaimana? Iya. Mimpi-mimpi selanjutnya begitu. Oh, mimpi selanjutnya kalau dari saya sih tahun ini mudah-mudahan bisa ikut lagi lomba latte karena kemarin ya belum sampai dapat juara, masih ya. Jadi juara satu. Incar juara satu. Itu kok ini Sudah gitu. Saran dari saya, latte art itu nanti gambar ini hewan yang susah. Hewan apa? Gambar hewan yang susah. Kalau itu Menggambarkan saja tengah macam lagi. Apa angsa, gitu? Saya gambar angsa saja lehernya, kadang ya bengkok-bengkok. Gambar luak. Ya, coba kali gambar landak kah, musang luak. Pernah saya gambar ini. Gambar naga. Gambar ini gampang binatang, tinggal gambar titik saja itu ekornya sudah. Lihat dari belakang. Kalau naga ini apa? Sayurnya. Oke, kalau dari Abang Erik sendiri harapan untuk kopi atau mungkin rock and roll sendiri ke depannya bagaimana? Kalau harapan saya untuk rock and roll, ya harapannya rock and roll tetap berdiri. Tetap berdiri, istilahnya tetap ada sampai tanpa batas lah. Sampai ada penerusnya yang ngurus toh. Ya. Kemudian harapan untuk saya juga pengunjung di sini. Sebenarnya sih kita bukan bilang pengunjung lah, ini tempat kita semua yang datang di sini juga ya teman-teman lah, kita bilang teman-teman atau sahabat rock and roll lah toh. Yang datang ke sini semuanya nyaman, anggap saja tempat sendiri. Tidak ada batasan bilang oh ini yang punya, ini yang bikin, kami cuma datang. Oh tidak, kita semua istilahnya sesudah kami bikin ya sudah kita duduk sama, karena saya juga bikin kopi untuk duduk juga dengan teman-teman yang datang kopi di sini. Gitu. Pokoknya supaya nyaman lah. Cuma mungkin pesan dari saya ya ngopi tidak harus di kafe tempat besar juga apa semua ya datang lah di rock and roll. Cari siapa tahu cocok begitu. Karena siap. Iya toh gitu. Walaupun kecil siapa tahu cocok dirasa, cocok di teman di sebelah ya kan, bisa akrab. Kan begitu. Nah, kemudian harapan untuk kopi untuk di Nabire ya semoga petani di Monamani, di Mapia, semua petani kopi sehat-sehat terus, kopi lancar, subur semua kopinya,
perawatannya semua. Nah, pasti sama-sama jaya lah dalam arti dari segi materinya semua bisa lah, perekonomian oke lah. Gitu. Begitu. Oke, baik kakak, mungkin begitu saja podcast kita kali ini. Terima kasih banyak buat kakak Erik untuk sama-sama mau berbagi waktunya dengan podcast kami ini. Semoga Kopi Rock and Roll kedepannya makin sukses selalu, makin dicintai masyarakat. Amin. Amin. Oh iya, ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya. Apa filosofi kopi menurut kakak Erik? Teman perjalanan memikul ketenangan. Iya sih. Teman perjalanan memikul ketenangan. Barang kau tidak laku berarti ketong repot, terancam. Terada. Barang kau terlaku terancam. Aduh, ya gitu. Dari YouTube, bagaimana? Oh dia lagi sibuk apa itu? Oh ada bisa. Filosofi tentang kopi ya. Dia lagi sibuk kopi apa itu? Coklat. Ucok, bisa ke tidak? Bisa. Suaranya tidak masuk itu. HP-mu mana? Oh, dia bikin itu. Oh ya sudah. Dia lagi bikin orderan. Oh iya. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini dari narasumber yang ada itu, jadi ngopi itu tidak harus di tempat-tempat besar. Jadi ngopi itu bisa di mana saja dan di kapan saja. Dan kopi itu bukan harus tentang musik indie, tapi musik yang keras seperti rock itu juga bisa. Bisa. Kopi itu tidak terkait dengan jenis musik atau apapun. Jadi terus kopi itu juga dia punya karakteristik masing-masing. Jadi seperti yang Kak Erik tadi jelaskan, kopi itu seperti teman, memiliki karakteristik beda-beda. Silakan bergaul, toh. Silakan bergaul kepada siapa, cari tahu karakter mereka, karakter kopinya. Ini kayaknya si Esra sudah itu. Dia sudah masuk ke ini tuh. Oke. Halo. Oke. Sorry tadi ada bergerak. Gimana? Oke, Ucok. Filosofi kopi menurut Ucok itu apa? Filosofi menurut saya, kalau menurut saya sih semua kopi itu enak. Wow, luar biasa. Mantap kan? Iya, mantap. Super sekali. Mungkin kepada Kak Erik dipersilakan mungkin mau promo desnya rock and roll untuk para pendengar, dipersilakan. Oke, ya. Saya Erik, biasa disapa Erik Bomers Papua, tukang kopi rock and roll, mengajak teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang setia mengikuti channel ini, siaran ini. Siapa tahu ada yang ngajari nonton, yang belum tahu rock and roll kopi tempatnya di mana, bisa datang di Malompo, di Malompo bawah, Jalan Beringin. Tuh. Kemudian buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar lebih berkembang. Iya. Kemudian lebih kreatif juga buat pemilik channel. Iya. Begitu, sukses terus, tetap semangat. Iya, baik. Oke. Terima kasih banyak Kak Erik. Slogannya rock and roll apa? Apa tuh? Slogannya rock and roll? Slogannya rock and roll kopi, tempat kopinya para jiwa-jiwa rock and roll. Asik. Oke. Oke, mungkin itu saja. Sampai bertemu di telepon berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Guys.